Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabu bayani ahkami syiyami, bahwa kitab ini itu membahas hukum-hukum berpuasa. Wa huwa, dan adapun lafaz syiyam, wa shaumu, dan adapun lafaz shaum, itu masdaroni, bentuk kalimat masdar keduanya. Makna huma, adapun makna dari syiyam dan shaum, lughatan menurut bahasa itu al-imsaku, menahan. Wa syar'an, dan adapun secara syara, imsakun, lafaz syiyam dan shaum secara syara adalah menahan an muftirin, dari hal yang membatalkan puasa, biniyatin maksusatin, dengan niat yang ditentukan, jami'an harin, di sepanjang harinya, qabilin, orang yang menerima lisawmi terhadap puasa, min muslimin, dari orang Islam, akilin, serta orang yang berakal, tahirin, serta orang yang suci, min haidin, dari haid, wa nifasin, dan nifas. Wa syaraitu wujubi syiyami, dan adapun syarat-syarat wajib berpuasa itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusakhi, dan itu tetap di dalam sebagian redaksi, arba'atu asya'a, adapun menggunakan lafaz arba'atu asya'a yang artinya 4 perkara. Al-Islamu, yang pertama Islam, wal bulughu, dan kedua baligh, wal aqlu, dan ketiga berakal, wal qudratu, dan keempat mampu, ala shaumi, terhadap melaksanakan puasa. Wahada, dan adapun keterangan mampunya ini, huwa, adapun keterangan mampunya ini itu asal itu tidak tercantum ala nuskhati thalathati, di dalam keterangan yang menyatakan 3 perkara. Fala yajibu, sehingga tidak wajib, apa asyaumu, puasa, ala mutasifi, bagi orang yang mempunyai sifat bi adada idzalika, terhadap kebalikan dari sifat-sifat yang tadi disebutkan. Penjelasannya, kitabu bayani ahkami syiyami, kitab yang membahas mengenai hukum-hukum berpuasa. Lafaz syiyam dan lafaz shaum merupakan bentuk kalimat masdar keduanya yang mempunyai arti secara bahasa. Lafaz syiyam dan shaum artinya imsakun, yang berarti menahan. Sedangkan secara istilah, lafaz syiyam dan lafaz shaum secara istilah adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, disertai dengan niat yang ditentukan di sepanjang harinya orang yang menerima puasa, yakni dari orang Islam, orang yang berakal, serta orang yang suci dari haid dan nifas. Adapun syarat wajib puasa itu ada 3 perkara. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Namun di dalam sebagian redaksi matan menyatakan bahwa syarat wajib puasa itu ada 4. Nah, apa satunya lagi? Yang satunya lagi yaitu al-qudratu ala shaumi, mampu terhadap melaksanakan puasa. Yang namanya syarat wajib puasa adalah sesuatu yang menjadikan seseorang wajib untuk melaksanakan puasa. Sehingga jika seseorang tersebut mempunyai sifat atau mempunyai kebalikan sifat dari sifat-sifat yang tadi disebutkan, contohnya sifat-sifat yang tadi disebutkan itu apa? Islam, balik, berakal, dan mampu. Jika seseorang tersebut bukan Islam, belum balik, tidak berakal, dan tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaumi, dan adapun beberapa fardunya puasa itu arba'atu asya'a, 4 perkara. Ahaduha, bahwa yang pertamanya dari arba'ah, an-niyatu, yaitu niat, bil qalbi, dengan hati. Fa in kana, maka jika ada apa shaumun, puasa itu fardhan, fardu, Ramadan, seperti puasanya pada bulan Ramadan, au nadharan, atau puasa nadhar, fala budda, maka mesti min idha'in niyati, dari melaksanakan niat, lailan, pada waktu malam. Wa yajibu, dan wajib apa ta'yinu, menentukan fi shaumil fardi, pada puasa fardu, Ramadan, seperti puasa pada bulan Ramadan. Wa akmalu niyati shaumihi, dan adapun yang paling sempurnanya niat puasa pada bulan Ramadan, ayyakula, yang berkata siapa syakhsun, seseorang, nawaitu, saya berniat, sauma ghadin, melakukan puasa pada hari esok, an ada'i fardhi Ramadan, dari melaksanakan kefarduan bulan Ramadan, hadhihi sanati, pada tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Penjelasannya, bahwa fardunya puasa itu ada 4 macam. Yang pertama, an-niyatu bil qalbi, yaitu niat dengan hati.
Maka jika yang dilaksanakan adalah puasa fardu, seperti puasanya pada bulan Ramadan atau puasa nadar, maka mesti melakukan niatnya itu pada waktu malam hari. Dan wajib menentukan puasa fardunya seperti puasa pada bulan Ramadan. Wa akmalu niyati shaumihi, dan adapun yang paling sempurnanya niat puasa pada bulan Ramadan, yakni dengan mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhana hadhihi sunnati lillahi ta'ala. Saya berniat melakukan puasa pada hari esok dari melaksanakan kefarduan bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani, dan adapun yang kedua, al-imsaku, yaitu menahan anil ukli dari makan, wasyurbi dan minum, wa yang qalla, dan walaupun sedikit, apa al-ma'kulu, perkara yang dimakannya, wa masyrubu, dan yang diminumnya, inda ta'amudi, ketika ada unsur kesengajaan. Wa in akara, maka jika makan seseorang nasian harinya lupa, jahilan atau tidak tahu hukumnya, lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa. Ia karena ketika adanya seorang qariba dekat masanya bil Islam terhadap masuk agama Islam, awanasya atau hidupnya seorang beri dan hanya jauh dari ulama dari ulama, wa illa, dan jika tidak demikian aftar, maka membatalkan puasa. Wa tsalisu, dan adapun yang ketiga, al-jima'u, yaitu menahan diri dari berjima' dan harinya sengaja. Wa amma jima'u, dan adapun berjima nasian harinya lupa, fakal ukri, maka seperti hukum makan nasian harinya lupa. Wa rabi'u, dan adapun yang keempat, ta'ammudul qai'i, yaitu menahan diri dari muntah dengan sengaja. Walau ghalabahu, maka walaupun mengalahkan pada itu shaim, apa qai'u muntah, lam yabtun, maka tidak batal apa shaum, puasanya. Penjelasannya, fardu puasa yang kedua yaitu menahan diri dari makan dan minum. Seseorang yang sedang melaksanakan puasa harus bisa menahan agar tidak makan dan tidak minum, meskipun makanan atau minumannya sedikit ketika ada unsur kesengajaan. Akan tetapi apabila makan dan minumnya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, seperti orang yang baru masuk Islam atau bisa dinamakan mukallaf, atau orang yang hidupnya jauh dari ulama, seperti di sebuah desa atau perkampungan tidak terdapat seorang ustadz atau orang yang mengerti terhadap agama. Lalu ketika masyarakat desa tersebut melaksanakan puasa kemudian makan atau minum, maka hukumnya tidak membatalkan pada puasa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa akan dirinya sedang berpuasa kemudian makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya. Sesungguhnya Allah sedang memberinya kenikmatan. Hadis riwayat Jamaah. Namun apabila tidak dalam keadaan demikian, seperti orang yang mukallaf atau orang yang jauh dari ulama, ketika makan dan minum maka dapat membatalkan terhadap puasa. Yang ketiga yaitu menahan diri dari berjima dengan sengaja. Tapi apabila jimanya karena lupa, seperti seorang pasutri sedang melaksanakan puasa, kemudian mereka lupa akan dirinya sedang berpuasa dan melakukan senggama, maka hukum berjimanya yaitu seperti makan karena lupa, yaitu tidak membatalkan puasa. Yang keempat, ta'ammudul qai', atau artinya muntah dengan sengaja, seperti seseorang yang memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulut dengan tujuan supaya muntah. Ketika ia muntah, maka hukum muntah tersebut adalah batal. Akan tetapi apabila seseorang sudah tidak kuat lagi menahan rasa ingin muntahnya tersebut tidak membatalkan terhadap puasa, seperti muntahnya orang yang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu anhu, idza dara'ahu qai'un fa huwa sha'imun wa laysa qada'un fa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada qada baginya. Sedangkan apabila dia muntah
muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Dapat disimpulkan bahwa fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama yaitu niat di malam hari. Yang kedua menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga menahan diri dari berjima'. Yang keempat menahan diri dari muntah dengan sengaja. Kapankah waktu dimulai menahan tersebut? Yaitu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.